Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan mengenai materi dasar-dasar manajemen perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Feni Soraya, SEMSI, yang disusun oleh kelompok 1 dengan anggota yang pertama Rima Puspita Dewi, NPM 2001020001, dan Lina Maulani, NPM 2001020015, kelas 20A Akuntansi. Sebelum kita membahas mengenai materi manajemen perpajakan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apakah perpajakan itu dan apa pengertiannya. Jadi, perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara agar dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus berperan aktif memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan negara. Kemudian, manajemen perpajakan. Menurut Ladiman Jais pada tahun 1971, manajemen perpajakan adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam peningkatan laba atau penghasilan. Sedangkan menurut Sopar Lumbantonion, manajemen perpajakan adalah strategi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi pajak yang dibebankan dapat dibayarkan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Sedangkan secara umum, manajemen pajak dapat diartikan sebagai strategi menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha yang dikelola oleh tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi, agar hal yang berkaitan dengan keuangan dan perpajakan dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif, sehingga memberikan kontribusi yang dapat menciptakan laba maksimal bagi perusahaan. Manajemen perpajakan harus dilakukan secara rutin, karena di dalam perusahaan sering terjadi transaksi yang dilakukan secara berulang kali, sehingga perusahaan harus dapat mengelola dengan baik perpajakannya. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan pastinya membutuhkan listrik, air, dan lain-lain sebagainya yang setiap bulannya harus membayarnya. Fungsi manajemen perpajakan. Yang pertama, tax planning. Tax planning adalah strategi yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar perusahaan benar-benar efisien. Tujuan utama tax planning adalah mencari celah agar dapat mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar perusahaan dengan jumlah minimal tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Alasan perusahaan melakukan tax planning yaitu bagi perusahaan pembayaran pajak merupakan beban atau biaya yang dapat mengurangi laba bersih dan pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan yang diterima pemilik perusahaan. Jadi, perusahaan berusaha mengecilkan pajaknya yang harus dibayar. Kemudian, terdapat 3 macam cara yang dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yaitu yang pertama, tax avoidance atau penghindaran pajak. Tax avoidance adalah teknik penghindaran pajak secara aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode ini digunakan dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang dan perpajakan itu sendiri. Namun hal ini dapat merugikan negara yang menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Contohnya, seorang kakek yang memberikan harta hibahan berupa tanah kepada cucunya. Menurut hukum yang berlaku, hibah dianggap sebagai objek pajak karena penerimaan hibah bukan merupakan garis keturunan lurus 1 derajat. Untuk menghindari pembebanan pajak, maka pemberi hibahan menggunakan cara dengan terlebih dahulu menghibahkan tanah ke anak kandung kakek. Setelah itu baru dihibahkan lagi ke cucu kakek yang merupakan penerima hibah sebenarnya. Kemudian yang kedua, tax evasion atau penyelundupan pajak. Tax evasion adalah teknik penghindaran pajak secara tidak aman bagi wajib pajak karena bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode ini tidak berada dalam undang-undang perpajakan karena beresiko tinggi yang dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum atau tindak pidana.
Hal ini tidak dikenakan bagi seorang tax planning yang baik. Contohnya, pembuatan faktur pajak palsu yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Hal ini dibuktikan pada perusahaan yang tidak melakukan transaksi jual beli, namun di dalam laporan faktur pajak terdapat transaksi jual beli, sehingga tindakan ini dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum dan tindakan pidana atas pelanggaran yang telah terjadi. Kemudian yang ketiga, tax saving atau penghematan pajak. Tax saving adalah teknik penghematan pajak secara aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan peraturan perpajakan. Contohnya, apabila makan di sebuah kuliner tidak dikenakan pajak restoran atas konsumsi makanan tersebut. Namun, apabila kita makan di kafe, maka dapat dikenakan pajak restoran atas konsumsi makanan tersebut. Fungsi manajemen perpajakan yang kedua, tax administration. Tax administration mencakup semua strategi pemenuhan kewajiban administrasi pajak. Metode ini dilakukan dengan cara menghitung pajak secara benar sesuai ketentuan pajak dalam melaporkan pajak secara tepat waktu sesuai deadline serta pelaporan pajak yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, tax audit. Tax audit mencakup strategi dalam pemeriksaan pajak dan menganggapi hasil dari pemeriksaan pajak maupun pengajuan surat banding atas keberatan pajak. Yang keempat, other tax matters. Other tax matters merupakan masalah yang mencakup fungsi manajemen perpajakan, seperti mengkomunikasikan prosedur perpajakan kepada pihak dalam sebuah perusahaan, penerbitan faktur penjualan standar, serta pelatihan staf yang mempunyai masalah dalam mengelola perpajakan. Motivasi perencanaan pajak. Dalam manajemen pajak, perlu adanya motivasi perencanaan pajak agar perilaku wajib pajak dapat memenuhi kewajiban atas pembayaran pajak. Antara lain, yang pertama, tingkat kerumitan suatu peraturan atau complexity of rule. Di dalam peraturan perpajakan yang rumit, maka dapat mengakibatkan kemunculan biaya bagi wajib pajak menjadi tinggi. Sehingga untuk menghindari dari peningkatan biaya yang tinggi, maka wajib pajak harus mematuhi pajak yang harus dikeluarkan. Yang kedua, besarnya pajak yang dibayar atau tax required to pay. Besarnya pajak yang harus dibayar jumlahnya, maka dapat mengakibatkan semakin besar bagi wajib pajak dalam melakukan tindakan kecurangan dengan cara pembayaran pajak dengan jumlah yang sangat kecil. Yang ketiga, biaya untuk negosiasi atau cost of bribe. Sebagai besar wajib pajak sering melakukan negosiasi dengan cara memberi uang sogokan kepada pegawai pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi uang sogokan yang diberikan kepada pegawai pajak, maka semakin kecil bagi wajib pajak untuk melakukan sebuah pelanggaran. Yang keempat, risiko deteksi atau probability of detection. Risiko deteksi berhubungan dengan tingkat probabilitas yang mana pelanggaran pajak dapat terdeteksi atau tidak. Rendahnya risiko terdeteksi, maka wajib pajak dapat melakukan pelanggaran. Begitu juga sebaliknya, wajib pajak memilih tidak akan melanggar apabila pelanggaran dapat dengan mudah diketahui. Yang kelima, besarnya denda atau size of penalty. Beratnya sanksi perpajakan yang dikenakan, maka wajib pajak dapat berhati-hati agar tidak melakukan pelanggaran perpajakan. Begitu juga sebaliknya, semakin ringan sanksi atau tidak adanya sanksi pelanggaran bagi wajib pajak, maka wajib pajak akan memilih untuk tidak melanggar aturan. Yang keenam, moral masyarakat. Moral masyarakat sangat penting untuk menentukan kepatuhan dan kesadaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Motivasi perpajakan dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan laba setelah pajak dan dapat memanfaatkan peluang dalam ketentuan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Manfaat perencanaan pajak. Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak. Antara lain, yang pertama dapat menghemat kas keluar, karena beban pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi. Yang kedua, dapat mengatur arus kas masuk dan keluar, karena dengan perencanaan pajak yang matang,
dapat memperkirakan kebutuhan pajak saat ini sehingga dapat memudahkan perusahaan dalam menyusun anggaran kas secara akurat. Tujuan perencanaan pajak. Tujuan perencanaan pajak antara lain, yang pertama memaksimalkan laba setelah pajak, yang kedua meminimalisasi beban pajak yang terutang. Beberapa usaha yang dilakukan untuk efisiensi beban pajak yang masih dalam lingkup pemajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Yang ketiga, meningkatkan pajak apabila terjadi pemeriksaan petugas pajak. Yang keempat, mematuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan efektif berdasarkan peraturan perpajakan, berupa mematuhi ketentuan administratif agar terhindar dari pengenaan sanksi dan melaksanakan secara efektif ketentuan perpajakan. Persyaratan tax planning yang baik. Terdapat persyaratan tax planning yang baik, antara lain, yang pertama, tidak menyimpang peraturan perpajakan yang berisiko bagi wajib pajak. Yang kedua, terdapat bukti pendukung yang memadai, misalnya kontrak atau faktur. Dengan adanya transaksi keuangan perusahaan dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dari pelanggan. Yang ketiga, secara bisnis masuk akal. Bukti transaksi yang berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dengan menggunakan harga yang wajar. Kapan tax planning dilakukan? Tax planning dilakukan apabila di dalam sebuah perusahaan yang berdiri, berjalan, kemudian tidak lama mengalami kerugian yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat berjalan. Jadi, pada saat perusahaan mengalami kerugian, maka wajib pajak orang pribadi yang meninggal dengan masalah perpajakannya masih tetap ada. Hal ini karena apabila wajib pajak meninggal, maka semua warisan masih dicari oleh petugas pajak. Resistensi pajak. Resistensi pajak merupakan sebuah hambatan dalam pemungutan pajak yang disebabkan oleh kondisi negara dan masyarakat yang secara sengaja atau tidak dapat mengakibatkan pemasukan pajak menjadi terhambat atas sumber penerimaan kas negara. Terdapat dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara menurut R. Santoso Broto Diharjo. Antara lain, yang pertama perlawanan pasif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan yang bukan berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini dapat terjadi akibat suatu keadaan yang ada di sekitar wajib pajak yang berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral, dan pemungutan pajak itu sendiri. Contohnya, pajak penghasilan pada negara industri. Wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan neto yang nantinya akan dilakukan pembukuan. Namun, pencatatan pendapatan neto yang akurat akan sulit dilakukan karena terjadi perlawanan pasif terhadap pajak. Hal ini untuk menghindari pajak yang ditentukan atas dasar perkiraan jumlah pendapatan yang disesuaikan berdasarkan luas tanah yang dikerjakan. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan aktif merupakan perlawanan yang berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini dapat terjadi secara langsung terhadap petugas pajak untuk menghindari pengurangan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Contohnya, penghindaran pajak atau tax avoidance, yang mana wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dengan cara memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang guna memperkecil jumlah pajak yang terhutang. Saya Lina Maulani, NPM 20.0102.0015. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu cara-cara pengelakan pajak. Cara-cara pengelakan pajak terdapat 6 cara untuk mengelak pajak yang dapat dipraktikkan. Yang pertama adalah penggeseran pajak. Adalah pemindahan atau pentransferan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain. Dengan demikian, orang atau beban yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya. Terdapat dua penggeseran pajak, yaitu penggeseran pajak ke depan dan penggeseran pajak ke belakang. Kedua, ada kapitalisasi. Merupakan pengurangan harga objek pajak yang besarnya sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. Yang ketiga ada transformasi. Merupakan cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh sebuah pabrik dengan cara menanggung beban pajak yang dikeluarkan. Keempat, penyelundupan pajak.
merupakan upaya wajib pajak untuk menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Kelima, penghindarian pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dari teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan dan memperkecil jumlah pajak yang terutang. Keenam, pengecualian pajak merupakan pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perorangan atau badan berdasarkan undang-undang pajak. Rambu-rambu dalam penyusunan tax planning untuk menentukan legalitas tax management atau tax planning yang didesain, baik legal seperti tax avoidance atau illegal tax evasion. Rambu-rambu yang dipakai dalam ketentuan pidana adalah pasal 38, pasal 39, pasal 41, pasal 41A, pasal 41B, dan pasal 43 dalam Undang-Undang KUP nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang KUP nomor 7 tahun 2007. Tahapan pokok tax planning. Barry Spies mengemukakan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus ditempuh, yaitu yang pertama ada analysis of the existing database atau melakukan analisis database yang ada. Analisis yang dilakukan dengan cara mempertimbangkan masing-masing elemen pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak, yang nantinya akan dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Kedua, design of one or more possible tax plan atau membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak. Pembuatan model-model perencanaan pajak tersebut dimaksudkan sebagai alternatif untuk menentukan tax plan mana yang applicable dan paling efisien dan efektif untuk diimplementasikan. Contohnya pemilihan untuk bentuk usaha dan badan usaha yang sudah go internasional atau perusahaan multinasional. Ketiga, evaluating a tax plan atau melakukan evaluasi atas perencanaan pajak. Tahap evaluasi yang sekaligus merupakan tahap pengendalian pajak yang merupakan tahap akhir dalam manajemen pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah memenuhi persyaratan formal maupun material. Yang keempat ada debugging the tax plan, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak. Pengawasan dan pengendalian yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum dilaksanakannya kegiatan. Pengawasan represif merupakan pengawasan yang biasanya pada akhir tahun anggaran. Kelima, updating the tax plan, memutakhirkan rencana pajak. Tax plan yang akan datang harus terus dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut dapat sedini mungkin diantisipasi. Langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan dalam perencanaan pajak. Yang pertama, mengusahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindari pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi atau top rate breaks. Yang kedua, mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi rendah, seperti penanggulangan pengenaan PPN yang ditanggung pemerintah, dan seterusnya. Ketiga, menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, seperti pembentukan kelompok perusahaan. Yang keempat, menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi, dan tunda pembayaran pajaknya dengan penjualan cicilan, kredit, dan seterusnya. 5. Mentransformasikan penghasilan bisa menjadi capital gain jangka panjang. 6. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dari potongan-potongan. 7. Mempergunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perluasan perusahaan yang mendapat kemudahan. 8. Memilih bentuk usaha yang terbaik untuk operasional usaha. 9. Mendirikan perusahaan dalam suatu jalur usaha yang sedemikian rupa sehingga dapat diatur secara keseluruh penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan, kerugian-kerugian, dan aset yang dapat dihapus. Perangkat tax planning. Dalam pengorganisasian dibuat perangkat-perangkat sedemikian rupa sehingga perencanaan pajak dapat dilakukan dengan baik. Perangkat tersebut adalah yang pertama, pemahaman ketentuan perpajakan. Yang kedua,
pengadministrasian atau pendokumentasian yang baik. Ketiga, menjaga hubungan dan komunikasi yang baik. Terdapat 3 komunikasi. Yang pertama, komunikasi dengan kepala divisi atau bagian. Yang kedua, komunikasi dengan top manajemen dan asosiasi. Yang ketiga, komunikasi dengan konsultan pajak. Keempat, ada implementasi perencanaan pajak. Strategi tax planning. Yang pertama, jurus tax planner. Kedua, secara umum konsepsi tentang tax planning diberikan paling kurang pada 7 situasi. Yang pertama, pada saat mempertimbangkan bentuk usaha. Kedua, mempertimbangkan kembali bentuk usaha. Ketiga, apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan. 4. Mempertimbangkan suatu transaksi atau proyek atau perolehan aset dalam rangka meminimalkan beban pajak. 5. Memperoleh penghasilan kena pajak atau PKP yang cukup besar dalam 1 tahun. 6. Terjadi perubahan keadaan individu. 7. Apabila perusahaan atau orang pribadi menjual aktiva atau perusahaan akan bubar. Ketiga, tax planning yang masih berlaku. Yang pertama, memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Kedua, merger antara perusahaan yang terus-menerus rugi dengan perusahaan yang untung. 3. Menunda penghasilan. 4. Percepatan pembebasan biaya. 5. Strategi efisiensi untuk menekan beban pajak perusahaan. 6. Hindari beban orang lain untuk tidak menjadi beban sendiri.